larangan bagi orang percaya yang keempat kita lihat pada ayat 15. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Jadi poin yang keempat, jangan menjadi orang bebal. Orang bebal dalam kamus bahasa Indonesia memberikan pengertian tidak tajam. Ya, tidak tajam. Jadi orang bebal tidak tajam, lambat berpikir. Tapi dalam pengertian bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan Alkitab, ya, bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan Alkitab, itu pengertiannya adalah tidak takut Tuhan. Nah, orang bebal tidak takut Tuhan. Bahasa Indonesia bilang, kamus besar bilang bahwa tidak tajam, tidak tangkas, tidak cepat berpikir. Tapi kata Indonesia yang digunakan dalam Alkitab dengan bahasa Alkitab, itu namanya tidak takut Tuhan. Sudah pasti orang bebal lebih parah dari bodoh. Bebal, tidak takut Tuhan. Nah makanya saudara kasih dalam Tuhan, kenapa di Efesus itu Paulus menyamakan pada pasal 3, pasal 4, kamu beribadah kepada Tuhan tapi tidak tahu mengucap syukur, kamu seperti orang bebal. Mereka tahu Tuhan tapi tidak tahu mengucap syukur, itu adalah orang yang bebal, tidak takut Tuhan. Jadi sekali lagi, poin yang keempat, larangan bagi orang percaya, bagi anak Tuhan, jangan menjadi orang bebal, jangan menjadi orang yang tidak takut Tuhan, jangan menjadi orang yang tidak tajam cara berpikirnya dalam pelayanan, jangan jadi orang ya yang lambat, itu disebut bebal. Tapi hendaklah kamu menjadi orang arif. Orang arif berarti orang baik, orang bijaksana, penurut, dengar-dengaran, orang arif. Makanya saudara, Alkitab, kitab Efesus pada awal-awal ya pasal 5 ayat 1, hendaklah engkau menjadi penurut Allah. Berarti dengar-dengaran. Jadi hamba Tuhan yang dengar-dengaran. Jadi anak Tuhan, jemaat Tuhan yang dengar-dengaran. Berarti dengan kata lain taat kepada firman. Taat kepada Tuhan. Poin yang kelima, larangan yang kelima bagi anak Tuhan. Apa yang dia harus dilakukan? Dan kelima, saudara perhatikan dalam Alkitab, ayat yang ke-17, yang kelima. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah yang kelima, larangan yang kelima, Alkitab bilang, yang kita pelajari, jangan menjadi orang bodoh. Nah, orang bodoh, jangan menjadi orang bodoh. Itu Alkitab bilang. Nah, saudara, pengertian orang bodoh di dalam Alkitab itu orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi pengertian orang bodoh dalam Alkitab adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Hati-hati saudara. Pengertian orang bodoh dalam Alkitab adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kamus besar bilang lambat berpikir. Makanya dia bilang, usahakanlah, ingat baik-baik ya, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan jadi orang bodoh. Jadi larangan bagi anak Tuhan, bagi orang percaya poin yang kelima, jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi anak Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan yang lambat berpikir. Yang tidak bertanggung jawab. Itu bahasa kita bilang orang bodoh. Saya belum mengupas dari kata Yunaninya atau kata Ibraninya. Ini dua bahasa Indonesia aja. Jangan menjadi orang bodoh. Orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara, memang mengukur sebuah pelayanan itu bukan hanya sebuah kata-kata. Ya, ada orang kepingin Tuhan pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa, tapi dia tidak setia pada perkara kecil. Ada orang kepingin supaya hidupnya menerima pengakuan dari banyak orang, ya, suka pengakuan dari sekelilingnya, tapi dedikasinya di pelayanan susah, tidak bisa dipercaya, ya, tidak bisa dipercaya. Nah orang model begini sampai Tuhan datang tidak pernah akan jadi bagus dalam pelayanan, betul? Saya kasih tahu. Saya punya pengerja dulu yang pernah ada di sini, betul pinter-pinter orang.
Maka karena anak bagus di pelayanan, harta datang ditambah mengembala karena dorong suka atau otak hati jemaat. Itu kita tahu sebab sampai hari saya punya pekerja yang tradisi saya kontrol semua. Ya. Karena begitu di pengembalaan bikin suka ganggu jemaat, akhirnya dia mengembala, jemaat-jemaat yang digembalakan orang ganggu lagi, pindah lagi. Kenapa? Karena ini tidak bertanggung jawab, orang bodoh dalam pelayanan. Saudara, pelayanan itu saya sering bilang, pelayanan bukan popularitas. Pelayanan adalah sebuah kesempatan dan sebuah kehormatan di mana ini merupakan panggilan yang mulia dalam hidup orang percaya, apalagi hamba Tuhan. Jadi pelayanan bukan sebuah popularitas, bukan mencari pengakuan oleh banyak orang, bukan. Tapi sebuah tanggung jawab, panggilan yang mulia, Anda bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya mesti bicara keras hari ini, saudara. Ya, bicara keras. Yang saya sampai heran, ya, orang bicara dari mimbar. Ada ibadah bikin di gereja. Ya, hari ini, ya, yang umumkan yang menyampaikan nggak datang. Orang sudah datang, dia nggak datang. Bodoh-bodoh amat lah orang begini. Padahal dikasih tanggung jawab. Kalau nggak dikasih tanggung jawab, lain. Ini kan diberikan tanggung jawab, dikasih kesempatan untuk melayani. Kenapa nggak laksanakan? Saya mesti bicara keras kepada jemaat yang saya gembalakan, harus supaya jangan terjadi penyimpangan. Dikasih tanggung jawab, diterima kok. Akhirnya jadi tidak bertanggung jawab. Itu Alkitab bilang orang bodoh. Dengar, kita lihat kalau Tuhan tidak mau pakai, Tuhan pakai orang lain. Betul enggak? Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mengatur pekerjaan Tuhan. Banyak Tuhan boleh pakai. Lebih pintar dari Bapak Gembala banyak. Lebih pintar dari Ibu Gembala, lebih Ida atau Vice banyak. Dari Bro Novel banyak. Mar, itu hati dan itu hati taat. Tuhan tidak mau cari orang pintar. Orang pintar banyak. Toh? Alkitab saya bilang Kak, kalau dalam pengertian bodoh, orang bodoh bikin apa? Orang bodoh akan apa? Membuat orang pintar bodoh dalam hal ini bukan bodoh ini, bodoh dalam hal dunia. Tapi ya, yang baik. Bodoh dalam hal dunia akan memarukan orang yang enggak pintar. Tapi orang bodoh di dunia, orang yang sekarang di dunia ini yang menganggap pintar, mereka memang bodoh sebenarnya. Karena tidak takut Tuhan, tidak bertanggung jawab. Nah, mari kita belajar, ya. Larangan ini, larangan yang kelima, jangan menjadi orang bodoh. Tapi Alkitab bilang menjadi orang arif, orang bijak. Amin. Ini harus kita pahami.